Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Indonesia dan ASEAN dengan materi penguatan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari agrikultur. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang potensi dan peran agrikultur di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber daya energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Selanjutnya, agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan. Ya, contohnya tempe, keju, ya itu contohnya. Setelah memahami tentang makna agrikultur, kalian perlu memahami tentang A. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayur. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Selanjutnya, sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyimbang ekosistem. Selanjutnya yang B, peran agrikultur di Indonesia. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain: yang pertama itu potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Selanjutnya yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Yang ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional.
Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor pertanian. Yang kelima, peran pertanian dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Ya, selanjutnya C itu hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, yaitu antara lain: 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam itu akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Jadi hasil yang kecil menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan pertanian di masa mendatang bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, melainkan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Demikianlah pembahasan Ibu Guru hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.